Awan-awan kelabu mengambang berat di langit alam Asura, menyelubungi dunia di bawahnya dengan lapisan kabut gelap yang seolah tidak pernah terbuka. Petir merah menyambar dari kejauhan, menggores langit seperti luka terbuka yang belum sembuh. Tapi jauh di atas segala itu, melayang di tengah-tengah dimensi antara dunia iblis dan dunia dewa, berdiri sebuah mahakarya langit, pulau terbang Durmananda. Sebuah bahtera raksasa dengan menara menjulang tinggi berdiri gagah di tengahnya. Atap-atapnya menjulang seperti tanduk-tanduk naga, dilapisi batu suci dan pahatan Prenggondani. Bahtera itu tidak hanya terbang, ia melayang karena dikelilingi oleh kekuatan spiritual dari keempat penjuru semesta, diikat oleh mantra-mantra warisan dari Sang Hyang Ismaya sendiri. Terdengar suara langkah berat, gagah namun tenang. Di pelataran tertinggi menara, 5 sosok berdiri melingkari bola kristal suci yang melayang perlahan di udara, memancarkan cahaya lembut berwarna biru. Cahaya itu bergetar, menampakkan cuplikan medan pertempuran di alam iblis Asura. Gatot Kaca, berotot besar dengan rambut panjang terikat ke belakang dengan dada terbuka yang dilapisi Raja kuno, berdiri dengan tegap. Di pundaknya tersemat Pangrekso Jagat, jubah perisai langit pemberian Eyang Semar. Wajahnya serius, matanya menyipit menatap bola kristal. Aura dingin dan petir mengelilinginya. Di sebelahnya, Antasena, tubuhnya mengkilap seperti batu permata, berdiri dengan kaki telanjang dan tombak air di tangannya. Wajahnya penuh amarah, seolah hanya menunggu perintah untuk turun tangan. Wisanggeni, si pengendali api abadi, berdiri membelakangi bola kristal. Matanya memancarkan cahaya merah seperti bara. Ia tidak berbicara, hanya memantau dengan gelisah. Lalu Antareja, wajahnya tenang, kulitnya kerabu kehijauan, matanya lembut namun menyimpan dalamnya samudera penderitaan. Namun terlihat kokoh seperti bumi. Ia berdiri paling dekat dengan sosok tua berjubah putih dan berambut abu-abu, Resi Wanasura. Bola kristal memperlihatkan potongan adegan Wira, Mahesa, dan Bayu bertarung mati-matian. Raka Wisesa berubah menjadi asap. Monfar muncul. Portal terbuka. Suara-suara jeritan, mantra-mantra dan ledakan kecil terdengar samar, bergema di ruangan spiritual itu. Gambaran pertarungan terakhir terpantul. Suasananya sunyi setelah ledakan. Resi Wanasura menarik nafas panjang, matanya yang berkerut menyipit. Keseimbangan sedang terguncang. Apa yang dilakukan makhluk manusia di sana, Resi? Mengusik batas Asura bukanlah hak mereka. Itu bukanlah makhluk biasa. Lihatlah, ia membawa aura dewa, tapi bukan dari Yang Semar, dan bukan pula dari golongan Togok. Siapa sebenarnya pelindung bernama Aris itu? Jangan-jangan alam kayangan telah... Resi Wanasura menunduk. Suaranya tenang, namun dalam dan menggema. Dia adalah pelindung manusia, Wisanggeni, yang dilahirkan untuk mengawasi garis nasab raja-raja lama. Aris bukanlah dari golongan para dewa biasa, tapi ia dititipkan oleh kekuatan Batara Guru sendiri, atau mungkin sesuatu yang tidak kita ketahui. Dan lihatlah iblis bernama Troy itu. Ia adalah Tori yang mewarisi alam naga dan juga membawa nama Yang Semar. Gatot Kaca mendengus pelan. Tori, itu berarti dia dari darah yang sama dengan kita. Secara batin iya, Gatot. Tapi ia tidak pernah dilatih di Prenggondani. Ia bukanlah kesatria seperti kalian. Ia dibentuk di tengah penderitaan umat manusia. Aris sendiri masih abu-abu. Apa tujuannya sebenarnya? Lalu Raka Wisesa, bagaimana bisa Batara Guru perintahkan hewan buas itu untuk membimbingnya? Antareja berbicara pelan. Kalau begitu, tidaklah sudah waktunya kita turun tangan, Resi? Belum, Antareja.
Tapi guru, kalian lihat sendiri, Asura mulai menguat. Raja Arda sedang menyusun kekuatan, dan Monfar mulai menerbangkan bayangan kembali ke batas bumi dan langit. Antasena menoleh dengan cepat. Gatot Kaca kemudian menambahkan, lalu Rakawisesa, makhluk pengembara suci itu, kini muncul di medan yang tidak seharusnya ia masuki. Bukankah ini pelanggaran besar? Resi Wanasura berjalan perlahan ke tepi pelataran, memandang ke langit alam Asura yang berputar jauh di bawah mereka. Aku tahu, tapi bila kita turun sekarang, berarti kita mengumumkan perang. Lalu, apa yang ditakutkan Resi? Aku siap membakar semuanya. Bijaklah Wisanggeni, kita bukanlah manusia lagi. Kita adalah kesatria yang dipilih oleh Ewang Semar untuk menjaga keseimbangan. Kita bukanlah pelindung satu bangsa, tapi pelindung semesta. Angin berembus kencang, membawa suara jerit dari dunia bawah. Sejenak semuanya diam. Bola kristal kemudian bergetar. Tapi, jika Rakawisesa terus bergerak di alam Asura, semesta akan menyesuaikan dirinya. Dan jika semesta menyesuaikan, akan terjadi benturan dimensi. Itulah sebabnya kita mengamati, Gatot. Karena bila waktunya tiba, hanya kalian berempat yang akan turun. Apakah kita harus menunggu sampai manusia musnah baru kita bergerak, Resi? Antareja melangkah ke depan. Resi Wanasura menatap ke dalam bola kristal. Seketika gambaran berpindah. Mereka melihat Sura diangkat menjadi penguasa kota. Mereka melihat Raja Ardos duduk dari singgasananya. Mereka melihat Aris yang mulai berubah, perlahan namun pasti. Mereka juga melihat Troy dengan rencana gilanya. Dan mereka melihat titik merah di langit semakin besar dan semakin mendekat. Hei, lihat, apa itu? Wisanggeni menyipitkan matanya. Itu bukanlah apa-apa, Wisanggeni, tapi siapa? Simpan amarah kalian. Hari di mana Pringgondani membuka pintunya akan datang, dan saat itu tidak akan ada tempat bagi iblis untuk bersembunyi. Dari luar, pulau terbang Durmananda terus melayang tanpa suara, tanpa bayangan, tapi aura spiritualnya kini bergetar, seolah dunia atas sedang menarik nafas panjang sebelum menurunkan keadilan. Langit di atas bukit itu dipenuhi awan hitam yang berputar dengan lambat, seperti pusaran raksasa yang menahan badai dari zaman ke zaman. Cahaya merah dari langit alam Asura menyinari permukaan batu-batu runcing, membentuk bayangan panjang dan dingin. Angin yang bertiup tidak membawa kesejukan, hanya bisikan dari dunia yang sudah kehilangan nurani. Langkah-langkah berat terdengar dari bawah lereng, disusul oleh pekikan dan sorakan pasukan iblis. Di atas puncak bukit yang terjal, 6 sosok berdiri memandangi lembah jauh di bawah sana. Aris duduk bersandar pada batu besar. Wajahnya datar, matanya kosong menatap langit. Di sisinya, Ratna Dewi duduk memeluk lutut. Diam namun penuh tekanan. Matanya sembab, dan sesekali ia mencengkeram rerumputan kering seperti sedang menahan tangis. Putra Sidan berdiri di belakang mereka, tangan bersilang, tubuhnya masih lemah, namun matanya menyala penuh ketegangan. Sedikit di sisi kanan, Tori berdiri tegap dengan jubah iblisnya yang berkibar, diapit oleh Redbeard dan Bloody. Ketiganya dalam kondisi lebih baik, namun wajah mereka tegang, menyimpan kelelahan dan keraguan. Ini sudah waktunya, kita harus pergi. Kita sudah terlalu lama tertahan di sini. Aku tidak bisa mengabaikan misiku untuk menemukan Palu Gegana, ujar Tori, suaranya mantap namun datar. Jadi, kau akan meninggalkan kami? Jangan salah paham, ini bukan tentang kalian, ini tentang misiku sendiri, dan tidak ada hubungannya dengan kalian. Palu Gegana tidak akan lenyap. Di sini, hanya kau yang bisa membantu kami, Tori.
Putra menunduk. Ia ingin bicara tapi tidak kuasa. Rasa lelah dan luka yang belum sembuh membuat suaranya terkubur. Aris akhirnya membuka mulut. Pergilah Tori, itu jalanmu. Tori sedikit terkejut, namun ia tidak menjawab. Ia tahu mereka memang selalu berbeda, bahkan sejak kecil. Tiba-tiba, suara sorakan meledak dari lembah di bawah. Seluruh bukit bergema oleh suara iblis yang meraung. Semuanya menoleh. Dari kejauhan, pemandangan yang mengoyak hati muncul di balik kabut. Sebuah iring-iringan pasukan iblis sedang berjalan menuju ke arah timur, membawa 3 kerangkeng besi raksasa, dan di dalamnya Wirakusuma, Mahisa Anabrang, dan Bayu Sagara. Ketiganya hidup, namun tubuh mereka seperti karung daging berdarah. Mahisa dengan kepala tertunduk, darah menetes dari pelipis. Bayu bersandar di jeruji, tangannya terikat dan nafasnya tersengal. Wira berdiri paling tegak, satu tangannya memegang jeruji, mata tajamnya masih menyala meskipun tubuhnya telah remuk. Mereka masih hidup. Putra maju dan otot-ototnya menegang. Bajingan, mereka mau dibawa kemana? Pusat kekuasaan iblis kakak, Istana Asura. Rajardos pasti telah menunggu. Sial, aku tidak begitu mengenalnya, tapi mereka tetaplah manusia. Sial. Lalu, dari barisan belakang iring-iringan, terlihat 4 sosok berpakaian gelap. Sura, Tiren, Kael, dan Azel. Keempatnya berjalan dengan kepala tegak. Sura memegang tongkat panjang berhiaskan simbol sihir. Mereka tidak ikut menarik kerangkeng, tapi langkah mereka selaras, seolah mereka bagian dari perayaan itu. Sura, atau mungkin Dajjal. Sekarang kita akan semakin sulit untuk mendekatinya. Kau lihat itu kan? Mereka belum mati. Kita harus melakukan sesuatu, Res. Aris tetap duduk, matanya memandangi iring-iringan tanpa bicara. Ratna Dewi berdiri, tubuhnya gemetar dengan suara yang menggelegar. Aku akan turun. Aku akan kejar mereka sekarang. Tori segera menahannya. Kau tidak akan sanggup. Ini bukan soal kemauan, ini soal peluang, dan peluangmu adalah 0. Kau pikir bisa menembus ribuan iblis itu? Kalian sendiri sudah kesulitan untuk lolos. Lepaskan aku. Kau tidak mengerti. Bagaimana jika yang ada di sana adalah rekan-rekanmu? Hei, katakan sesuatu, Res. Apakah kau hanya akan duduk saja? Suasana langsung hening. Aris menunduk perlahan, seakan dunia runtuh di atas pundaknya. Lalu ia berkata dengan pelan, jika kita kejar mereka sekarang, kita akan mati. Semuanya akan mati. Itu benar. Lihatlah iring-iringan itu. 50, 100, bahkan 1000 atau mungkin lebih. Dan ditambah 3 jenderal iblis itu sekarang bersama. Sebelumnya, kalian hanya menghadapi Monfar. Sudah setengah mati bukan? Sahut Red Baron. Tori menunduk, menatap bayangan tubuhnya sendiri. Sial. Baiklah, aku akan membantu kalian. Semuanya menoleh ke arah Tori. Tori kemudian menatap Aris. Jika kau ingin selamatkan mereka, kita harus butuh strategi, Mas. Aku akan menunda pencarian Palu Gegana. Kenapa kau melakukannya, Tori? Kenapa kau masih bertanya, Mas? Karena kali ini, aku tahu siapa yang harus kudampingi. Dan ini bukan lagi perkara antara kita, tapi tentang kemanusiaan. Mereka bukanlah rekanku, tapi mereka juga sama manusia sepertiku, berjuang dengan tujuan yang sama. Jadi, aku memutuskan untuk menolong mereka. Hening kembali turun. Ratna terisak pelan. Putra menunduk. Raka berdiri diam di belakang Aris, sementara bayangan yang tidak bersuara namun selalu ada. Aris perlahan berdiri, tatapannya masih kosong, tapi sorot di matanya mulai menyala. Kita akan melakukan sesuatu, tapi itu bukan sekarang. Apa maksudmu, Riz? Jika menunda waktu lebih lama, justru akan semakin kita tidak punya kesempatan. Kita butuh rencana, Ratna. Butuh kekuatan. Jika kita bertarung tanpa arah, kita tidak hanya kalah,
kita akan menjadi alasan mereka disiksa lebih parah. Guntur meledak di langit. Angin menghempas jubah mereka, dan perlahan semangat mulai membara. Sial, kenapa menjadi seperti ini? Akan lebih baik jika mereka tewas. Sekarang justru situasinya menjadi semakin rumit. Hati-hatilah mengambil keputusan, tuanku. Tapi aku tidak akan berkomentar lagi. Senja mulai turun di atas alam Asura, namun cahayanya tidak membawa kehangatan. Langit masih dilumuri merah kelam, dan kabut tipis mulai merayap naik ke bukit tempat Aris dan rombongannya berkumpul. Angin dingin membelai kulit, membawa bau rogam, darah, dan sihir terbakar dari kejauhan. Di atas bukit itu, 6 jiwa berkumpul di bawah batu besar, tempat mereka terakhir kali melihat iring-iringan iblis membawa Wira, Mahesa, dan Bayu menuju jantung kekuasaan Rajardos. Tori, yang tadinya sudah bersiap meninggalkan kelompok, kini duduk di atas batu dengan kepala tertunduk. Pelindung dadanya terlepas, diletakkan di samping, matanya menatap kosong ke tanah. Ratna Dewi berdiri memunggungi mereka semua, menghadap ke arah lembah yang sudah tidak terlihat. Hanya tangannya yang nampak menggenggam jubahnya erat-erat. Ia tidak menangis, tapi getaran bahunya jelas emosinya hampir meledak. Putra Sidan berjalan mondar-mandir, tangannya terkepal, nafasnya berat seperti ditahan. Red Baron berdiri bersandar pada tombaknya, menatap ke langit. Di sisinya, Lodi mengasah senjatanya dengan pelan, seolah itu bisa meredakan tegangan di udara. Dan di tengah mereka, Aris duduk bersila di atas batu datar. Matanya tertutup, tubuhnya diam seperti patung, namun semuanya tahu pikirannya sedang bergemuruh dengan hebat. Keheningan akhirnya pecah oleh suara pelan tapi tegas. Aku punya rencana yang mungkin memiliki kesempatan untuk menyelamatkan Wira dan lainnya. Semuanya menoleh ke arah Tori. Tori kemudian bangkit, menatap Aris lurus-lurus. Aku tahu kau tidak suka mendengar ini, tapi aku tidak akan membiarkanmu memikul ini sendirian, Mas Aris. Lalu, apa yang bisa kau lakukan untuk kami? Tentu saja kita butuh rencana. Kalian tidak bisa menyerbu ke istana iblis seperti orang bodoh. Tapi mereka masih hidup, dan setiap detik yang kita tunda, mereka mungkin kehilangan satu jari, satu tulang, satu ingatan. Kita harus melakukan sesuatu sekarang. Raka Wisesa yang berdiri tidak jauh dari Aris membuka suara dengan datar. Jika Anda turun sekarang, Anda akan menyusul mereka dalam kerangkeng, atau mungkin langsung ke dalam kuburan, Tuan. Petir menyambar di kejauhan, membuat langit bergemuruh. Dengar, kita datang bersama. Jika mereka tertangkap, maka mereka harus kita bebaskan. Aku tidak bisa. Aku tidak akan tidur tenang jika membiarkan mereka begitu saja, tegas Putra. Tenanglah kakak, Tori pasti punya rencana. Kita akan selamatkan mereka. Kita akan berusaha sebaik mungkin, sahut Red Baron. Putra menatapnya tajam. Lebih baik mati bersama saudara daripada hidup sebagai pecundang. Solidaritas tanpa batas, tapi sayangnya kau memiliki nyawa yang terbatas, kakak. Sudahlah kalian, hentikan perdebatan yang tidak berguna itu. Lebih baik pikirkan langkah ke depannya, sahut Bloody. Kau tidak tahu bagaimana ikatan kami dengan mereka. Kau memiliki rekan, kau seharusnya merasakan juga pertarungan bersama dalam hidup dan mati. Meskipun kami tidak akur satu sama lain, tapi mereka jauh lebih penting dari sekedar keluarga. Kurang tepat kau mengatakan tidak berguna. Semuanya sudah cukup. Suara Tori sedikit membentak seperti cambuk. Semuanya diam. Tori kemudian melangkah ke tengah. Kita sedang mencari solusi, tapi kita juga tahu jika masuk ke istana tanpa persiapan, itu bukan penyelamatan, tapi itu adalah bunuh diri. Tapi keputusan tetap ada di tanganmu, Mas Aris. Hening. Aris membuka mata perlahan. Matanya nampak gelap namun tenang.
Repot tenan iki. Aku masih belum tahu harus bagaimana. Ratna menghela nafas kecewa. Tapi ada satu hal yang pasti. Kita akan menyelamatkan mereka apapun yang terjadi. Suara jubah Aris berkibar tertiup angin. Ucapan itu seperti mantra yang memecah beban dari udara. Putra mengangguk perlahan. Ratna akhirnya tersenyum kecil meskipun air mata menggantung. Tori mengangkat dagunya. Lalu, apa kau punya rencana, Mas? Kita akan menyusun rencana. Kita butuh jalur masuk ke pusat kekuasaan mereka. Kita butuh informasi. Kita perlu penyamaran. Ia menoleh ke Tori, Red Baron, dan Bloody. Kalian, iblis. Kalian tahu jalan mereka, budaya mereka, kode kehormatan atau sebagainya. Kau ingin kami membimbingmu masuk ke sarang singa? Kita sudah berada di sarang singa. Jadi aku rasa peran kalian dibutuhkan di sini. Tori memukul dadanya dengan pelan. Kau bisa mengandalkan aku, Mas Aris. Dan aku punya peta jalur lama ke penjara dalam istana. Aku mendapatkannya saat berada di kota iblis. Mungkin itu akan berguna. Lalu, kapan kita akan mulai? Putra sangat antusias. Sebelum mereka masuk istana, masih ada celah. Tapi waktu kita sangatlah sempit. Maka, mulai sekarang, kita mulai bergerak. Kita akan mendapatkan mereka kembali. Jangan ada yang mengacau. Petir kembali menyambar. Kali ini lebih dekat. Dan di bawah sana, istana Raja Argos mulai menyala di kejauhan. Seperti mata iblis yang menunggu mereka datang. Malam turun perlahan di atas puncak bukit Asura, seperti tirai kelam yang menutup lembaran hari penuh luka. Awan hitam pekat menggantung berat, dan kilat merah sesekali menyambar tanpa suara, menyinari daratan neraka itu dengan kilatan yang lebih menyeramkan daripada terang. Api-api kecil dari sisa pertempuran sebelumnya masih berkelap-kelip di kejauhan, seperti nyala lilin yang sekarat. Udara dingin menggigit. Kabut tipis melingkupi tanah bebatuan yang tidak pernah mengenal rumput. Di antara batu besar yang membentuk semacam altar alami, Tori berdiri membelakangi cahaya merah langit. Siluetnya tegak dan dingin. Di depannya duduk melingkar Aris, Ratna, Putra Sidan, Red Baron, Bloody, dan Raka Wisesa. Masing-masing berbalut luka dan kelelahan dari pertempuran sebelumnya. Api unggun kecil menyala di tengah mereka. Nyalanya kuning redup dan dijaga tetap rendah agar tidak menarik perhatian musuh dari kejauhan. Kita tidak punya banyak pilihan. Apa maksudmu, Tori? Jika kalian ingin menyusup ke pusat kekuasaan alam Asura, maka kalian harus mengikuti rencanaku. Kalian harus menjadi tawanan. Kalian akan menjadi tawanan kami. Apa? Apakah kau gila, Tori? Kau ingin kami menyerahkan diri? Bagaimana jika kau menipu kami? Tidak, Tori ingin kalian terlihat seperti menyerahkan diri, tapi bukan benar-benar menyerah. Benar, aku pemimpin satu desa iblis kecil, tidak jauh dari jalur utusan istana Raja Argos. Jika aku menangkap manusia seperti kalian, reputasiku akan langsung melonjak. Para tetua akan mengirim utusan ke istana, dan di saat itu, kita bisa ambil alih. Tapi, jika kalian percaya padaku, tapi jika tidak, maka lupakan. Satu-satunya cara agar kalian bisa masuk ke dalam istana lebih mudah. Iblis tidak pernah menyebut manusia, kecuali mereka adalah buruan, kurban, atau alat hiburan. Bloody menimpali. Tapi, bagaimana kalau penyamarannya terbongkar? Maka, kita semuanya akan mati. Akan selalu ada risiko. Atau berhenti saja dan tinggalkan mereka. Hening menelan mereka sesaat. Angin malam meniup jubah Aris, membuat ujungnya berkibar dengan ringan. Putra menatap ke tanah dan berpikir dengan dalam. Itu berarti kami akan digiring ke desa iblis, ditahan seperti binatang, menunggu utusan dari istana. Itu adalah ide yang berbahaya, tapi sepertinya memiliki harapan. Itu benar, walaupun kecil kemungkinannya. Tapi masih ada harapan daripada langsung menuju ke jurang. Itu adalah
rencana yang sangat bagus, ucap Raka Wisesa akhirnya. Suaranya lembut namun menyimpan bobot. Akan tetapi, aku tidak bisa ikut dalam rencana ini. Energi spiritualku akan langsung terdeteksi jika aku masuk ke desa iblis. Terlebih bila nanti kalian mendekati istana. Lalu, kau akan bagaimana, Raka? Aku akan lenyap sementara, Tuan, bersembunyi di dalam jiwamu. Saat waktunya tiba, aku akan muncul kembali. Aku juga perlu memulihkan energiku, Tuan. Cahaya samar berkilat di mata Raka sebelum tubuhnya perlahan berubah menjadi kabut biru keperakan dan menghilang. Angin berdesir pelan dan energi yang semula terasa menekan dari kehadiran Raka kini menghilang begitu saja. Ratna menarik nafas dalam. Kalaupun ini satu-satunya cara, maka aku akan ikut. Baiklah, jika begitu aku juga akan ikut. Tapi jangan salah paham, Tori. Kalau kau memanfaatkan ini untuk ambisimu sendiri, aku akan pastikan kau akan mati mengenaskan. Terserah, mau percaya silahkan. Tidak sekalipun, aku tidak akan ambil pusing. Kakak, sudah cukup mencurigai Tori. Aku mengenalnya, aku mempercayainya. Kau hanya perlu kerjasama dengan baik, kakak. Ya, itu benar. Dan jika salah satu saja dari kita kehilangan kendali karena kepercayaan, maka sandiwara ini akan tamat, sahut Bloody. Berapa jauh lokasi desa itu, Tori? 2 hari perjalanan, Mas. Tapi kita juga bisa sampai dalam waktu sehari penuh jika tidak ada gangguan. Dan jika ada gangguan, maka kita improvisasi atau tertahan lebih lama, kakak. Petir menyambar sekali lagi. Kali ini lebih dekat. Semuanya mendongak sejenak ke langit. Kita akan mulai besok pagi. Malam ini kita buat rencana dengan matang. Simulasikan posisi. Siapa jadi apa. Kita tidur bergantian. Dan sebelum fajar kita akan berangkat. Besok kita akan berjalan ke sarang iblis dengan kaki kita sendiri. Kita akan masuk ke dunia yang tidak mengenal belas kasihan. Jan, ini merepotkan sebenarnya. Tapi kita masuk bukan untuk menyerah. Kita masuk untuk mengambil kembali saudara kita. Dan jika kita gagal, maka biarlah kegagalan itu disertai perlawanan. Ratna menunduk, matanya basah, tapi bibirnya menyunggingkan tekad. Putra mengangkat kepalanya tinggi dan nafasnya berat. Red Baron menyeringai, seolah tidak sabar, dan Bloody mengepalkan tinjunya. Malam semakin kelam, tapi di atas bukit itu, api menyala lebih terang. Kabut tipis menyelimuti lembah-lembah alam Asura saat fajar palsu menjelang. Bukan fajar yang membawa cahaya matahari, tapi kilatan merah darah dari langit yang tidak pernah benar-benar terang. Jalur batu dan tanah beracun membentang menuju sebuah desa iblis yang tersembunyi di balik dinding tebing hitam. Desa iblis yang kini dipimpin oleh Tori. Desa itu tidak besar, namun dikenal karena keunikannya, berisi ras campuran dari berbagai klan iblis, penuh pertikaian namun terikat satu hukum. Siapa yang membawa kekuatan, ialah yang berkuasa. Dan pagi itu, kekuasaan Tori mencapai puncaknya. Derap kaki menggetarkan jalanan utama desa. Pasukan iblis Tori berbaris rapi di kiri kanan jalan, memukul senjata mereka ke tanah setiap kali langkah sang pemimpin bergema. Tori berjalan ke depan, gagah dan dingin. Di belakangnya, terborgol dan dirantai, Aris, Ratna, dan Putra Sidan berjalan perlahan dengan kepala tertunduk. Bajunya compang-camping, tubuh mereka dibuat tampak luka dengan darah palsu yang telah disiapkan semalam. Cahaya spiritual mereka ditekan serendah mungkin, nyaris lenyap. Di belakang mereka, Red Baron dan Bloody berlagak seperti penjaga kejam. Red Baron bahkan sesekali mendorong Putra dengan kasar. Jalan, manusia!
Kerumunan iblis berteriak riuh di sepanjang perjalanan. Mereka memukul pagar, melempar lumpur, meludahi tanah, sorakan dan makian membahana. "Hei, lihat itu! Daging manusia asli!" Wah, kepala desa Troy berhasil. Ia menangkap manusia yang kabur dari Monfar. Raja Ardos pasti akan mengangkatnya jadi penasihat istana. Gong besar dipukul di tengah desa. Semuanya berkumpul di alun-alun pusat yang dipenuhi batu raksasa berbentuk tengkorak. Di sanalah Dewan Tertua Iblis Desa, Iblis telah menanti. 6 iblis tua dengan tanduk bengkok, tubuh besar, dan kulit yang bersisik seperti baja. Mereka duduk di atas singgasana batu, dikelilingi api hijau dan kabut spiritual yang menggantung di udara. Tori melangkah maju. "Para tetua, seperti yang aku katakan, aku membawa penawaran untuk kejayaan desa kita." Oh, kau benar-benar melakukannya, kepala desa. Manusia hidup, dan itu 3 sekaligus. Salah satunya bahkan pelindung bernama Aris. Kau benar-benar kepala desa yang telah diberkahi. Ya, itu benar. Ia adalah Aris. Ia selamat dari medan pertempuran dipimpin Monfar, tapi tidak di tangannya. Raja Ardos akan membiarkan desa ini selama ribuan tahun mendapatkan upeti yang luar biasa. Tetua iblis lainnya memerintahkan para penjaga untuk membawa Aris dan 2 lainnya ke kandang tulah, sebuah sel terbuka yang biasanya digunakan untuk memamerkan budak atau calon korban ritual. Tidak seperti sel biasa, tempat itu berada di tengah pasar iblis, di mana siapapun bisa melihat, mencaci, bahkan melempar apapun ke dalamnya. Sebuah penghinaan. Tori berdiri diam saat Aris dan lainnya digiring dengan rantai yang menyeret di tanah. Putra sambil menahan rasa jijik dan marah berbisik, Sial, beraninya mereka. Ratna menunduk, berusaha menahan amarah, tapi matanya berair. Aris tetap diam, fokus adalah peran, dan mereka semuanya harus meyakinkan. Sebuah meriam suara meledak di atas menara pengumuman. Seorang iblis bertanduk 3 berdiri di atas dan berteriak, Dengarkan semuanya, penduduk sialan. Kepala desa Iblis Troy telah menangkap pelindung manusia. Utusan untuk istana Raja Ardos akan diberangkatkan sekarang juga. Tori hanya menunduk. Dalam hatinya, ia menghitung waktu. 3 hari sebelum utusan kembali dengan balasan dari istana. Itu berarti mereka punya waktu kurang dari 72 jam untuk merancang skenario, penyusupan, dan pengambil alihan peran. Setelah keramaian bubar, malam turun lebih cepat dari biasanya. Bintang tidak terlihat, langit hanya hitam dan merah, seperti mata raksasa yang terus mengintip. Lalu di dalam ruang pertemuan bawah tanah desa, sebuah gua tertutup yang tersegel dengan mantra ilusi. Tori, Aris, Ratna, Putra, Redburn, dan Bloody akhirnya bisa berkumpul dengan tenang. Tidak ada penjaga, tidak ada mata-mata, hanya batu, gelap, dan suara detak jantung yang pelan. Tori membuka peta yang disimpan dalam gulungan kulit iblis. Ia membentangkannya di atas meja batu. Ini adalah jalur para utusan yang menuju istana. Mereka melewati celah hutan berdarah, lalu melalui jalur langit retak. Jika kita bisa tahu siapa utusan yang dikirim, kita bisa siapkan penyergapan sebelum mereka kembali ke desa. Jika dari kebiasaan istana, mereka pasti akan mengirim salah satu dari 3 jenderal bawah Tori. Bloody menuju titik di hutan. Putra kemudian menjawab, Seberapa kuat jenderal bawah itu? Jenderal bawah dikenal suka mengurus sendiri hal-hal seperti ini, kakak. Dia punya kebiasaan mengecek desa-desa kecil sebelum akhirnya menguasai mereka. Mereka tidak begitu kuat, setara dengan penguasa desa-desa iblis. Jika begitu, kita bisa siapkan penyergapan khusus untuknya. Ya, kita tidak bisa menyerangnya langsung. Jika kita gunakan kekuatan kita, dia bisa mendeteksi siapa kita sebenarnya.
itu benar, maka satu-satunya pilihan adalah duel. Aku yang akan melawannya. Jenderal bawah mudah untuk dihadapi. Aku bisa menantangnya dalam duel kehormatan. Aturannya jelas, tidak ada bantuan. Siapa yang menang, ia yang berhak atas status dan kedudukan lawan. Tapi, bagaimana jika kau kalah? Maka berharaplah aku menang. Aku kalah belum tentu mati, tapi kalian yang mati. Tidak, lebih buruk dari kematian. Ini gila. Jadi sekarang nyawa kami bergantung padamu. Mungkin, tapi memang seperti itu rencananya. Jika bukan dalam situasi yang mendesak, jangan gunakan kemampuan kalian. Mata Tori menyala dan menegaskan, sekarang kami akan bersiap. Lodi dan Red Baron akan bersamaku. Kalian sementara adalah tahanan. Jangan buat kekacauan saat iblis lain menjaga kalian. Kita lakukan apa yang Tori katakan. Kita bertahan sebentar. Aku harap kalian berdua jangan mengacau. Ratna mengangguk dan Putra hanya memalingkan wajahnya. Dan dari atas bawah tanah, suara genderang iblis mulai ditabuh, tanda bahwa desa tersebut sedang melakukan perayaan. Di sela-sela perayaan itu, Tori, Lodi, dan Red Baron mulai melakukan aksinya diam-diam. Lalu sementara itu di tempat lain, langit di atas istana Rajardos selalu merah, tidak pernah biru, tidak pernah tenang. Warna darah yang mengalir dari langit itu seperti menjadi pertanda bahwa siapapun yang melangkah ke dalamnya telah merelakan nyawa mereka, atau lebih parah, itu jiwanya. Di tengah hamparan tanah yang retak, lapangan Dasikna membentang luas di luar istana. Batu hitam yang menjadi lantainya tidak pernah dingin. Di sela-selanya mengalir uap panas dari magma bawah tanah. Puluhan ribu iblis berkumpul, menyebut di setiap sudut tembok, di atas menara, dan bahkan menggantung di rantai-rantai langit. Mereka datang bukan untuk perang, tapi untuk melihat tontonan paling menghibur di alam Asura, penangkapan manusia. Sebuah ledakan sihir membuka jalan. Angin kencang bertiup dari langit, dan sebuah kereta perang iblis meluncur diiringi aura gelap mencekam, ditarik oleh 4 makhluk berkepala naga dan bertubuh kalajengking. Kereta itu membawa 3 buah kerangkeng besi berduri, masing-masing diisi 1 manusia yang nampak babak belur. Wirakusuma berdiri tegak di dalam selnya. Darah menetes dari sudut bibirnya, tapi matanya tetap tajam. Mahisa Anabrang duduk di pojok kerangkengnya dengan tangan diikat rantai api. Tubuhnya penuh dengan luka lebam. Bayu Sagara menggertakkan giginya. Separuh tubuhnya terluka dan beracun, tapi aura dingin dan air masih mengalir samar di sekitarnya. Di depan kereta, memimpin iring-iringan dengan aura paling mencengkam, berdiri Monfar. Jubahnya menjuntai seperti asap malam, matanya bersinar merah gelap. Di belakangnya, 2 jenderal iblis elit lainnya, Abisak dan Selurha. Di kiri barisan, nampak Sura berjalan tenang, disertai 3 bawahannya, Tiren, Kael, dan Azel. Wajah Sura datar, tapi senyumnya sangat tipis, seperti menyimpan banyak hal yang tidak ia ucapkan. Kerumunan iblis bergemuruh, suara mereka seperti gema yang naik ke permukaan. Manusia hidup! Lihat itu, lihat! Yang satu itu keturunan manusia dan makhluk lain. Darah manusia asli. Rajardos pasti sangat menyukainya. Suara gong raksasa dipukul, dan dari gerbang tertinggi istana, sebuah singgasana melayang turun. Di atasnya, duduk sosok raksasa berjubah merah kehitaman, dengan mahkota bertanduk melingkar dan mata sebesar obor menyala. Rajardos, Raja Iblis penguasa alam Asura. Seluruh lapangan langsung berlutut, jutaan kepala menyentuh tanah, bahkan Monfar menunduk. Rajardos duduk tenang, suaranya menggelegar seperti guntur yang tidak berasal dari awan, tapi dari perut bumi. Aku mendengar kabar kemenangan, dan kini aku melihat buktinya. Hamba membawa persembahan dari batas dunia, 3 manusia pilihan, mereka yang telah membuat alam Asura gempar tuanku.
yang menentang pasukan kita dan bertahan lebih lama dari yang saya perkirakan. Monfar melangkah maju dan berlutut. Prajardos menoleh pada kerangkeng. Ini sangat menarik. Ia melambaikan tangan, dan seketika 3 kerangkeng itu melayang ke atas, memperlihatkan isinya pada semuanya yang hadir. Sorakan kembali menggema. Woi, lihat, itu manusianya. Peras darah mereka. Jadikan tulang mereka pilar istana. Lempar mereka ke jurang dosa. Prajardos mengangkat tangan, dan semuanya langsung terdiam. Aku puas, Monfar dan Abisak, Silurha. Kalian bertiga telah menguatkan kerajaan kita. Tapi aku mendengar nama lain. Nama iblis kecil dari desa terbuang yang katanya ikut andil dalam penangkapan ini. Monfar menoleh ke belakang. Sura. Kemudian Sura maju perlahan. Jubahnya sederhana dibanding para jenderal lainnya. Ia tidak membawa senjata, tidak membawa panji. Ia bahkan tidak membungkuk terlalu dalam. Kau dari iblis dari ujung alam ya? Benar, Yang Mulia. Nama saya Sura. Kau membantu menangkap manusia ini? Tidak sama sekali, Yang Mulia. Hanya keberuntungan kami berhasil menahannya sebelum pasukan Anda datang menyelesaikan semuanya, Yang Mulia. Kerumunan bergumam, bau hanya menegang. Para jenderal lain saling melirik. Prajardos menyipitkan mata. Ia menatap Sura seolah menimbang daging busuk di hadapannya. Berani juga cara bicaramu. Saya tidak pandai menjilat. Saya hanya mengatakan fakta, Yang Mulia. Prajardos tertawa. Suara tawanya dalam dan membuat sebagian iblis jatuh gemetar. Kau cukup menarik, tapi tetap saja hanya penguasa desa. Itu tidaklah penting. Benar, Yang Mulia. Saya hanyalah iblis rendahan. Tapi begitu Anda bicara dengan saya, derajat saya lebih dari itu. Dan juga jika Anda menghendakinya. Situasi langsung hening. Oh, baiklah. Sebagai penghargaan, kau kini akan menjadi penguasa kota. Itu saja. Dan aku rasa itu jauh lebih pantas dari yang kau terima. Pantas tidaknya kau jika kau mampu mempertahankan kedudukanmu. Terima kasih, Yang Mulia. Sebuah ledakan cahaya turun dari langit dan menghujani tubuh Sura. Aura kekuasaan mengalir masuk ke dalam dirinya. Mata bawahannya membelalak. Mereka bertiga berlutut spontan. Tapi Sura tidak menunjukkan ekspresi. Ia hanya membungkuk sedikit pada Prajardos, lalu mundur tanpa sepatah kata pun. Prajardos kembali duduk di singgasananya. Tangannya bergerak dan 3 kerangkeng mulai ditarik menuju bagian dalam istana. Masukkan mereka ke penjara kekal. Biarkan mereka belajar rasa takut sebelum rasa sakit itu datang. Pintu besi terbuka dan ketiga manusia itu perlahan menghilang ke dalam kegelapan perut istana. Sorakan terakhir terdengar sebelum gong dipukul sekali lagi dan semuanya kembali sunyi. Prajardos menatap langit, bibirnya bergerak tanpa suara. Waktu terus berdetak dan kehancuran semakin dekat. Akhirnya, di mana aku memimpin, akulah yang akan menggerakkan seluruh alam. Pintu baja raksasa yang terbuat dari tulang iblis dan besi hitam terbuka perlahan, menimbulkan suara gemertak dan jeritan yang seolah berasal dari makhluk-makhluk yang terperangkap di dalamnya. Bau belerang bercampur dengan daging busuk menyergap dari balik celah, menampar wajah siapapun yang mendekat. 3 kerangkeng berduri bergerak, meluncur di atas rel besi merah membara, ditarik oleh rantai berduri yang menjalar seperti ular yang hidup. Wirakusuma, Mahesa Nabrang, dan Bayu Sagara terdiam. Wajah mereka ditundukkan ke bawah.
Tubuh mereka terikat pada tiang salib logam hitam di dalam kerangkeng masing-masing. Tapi mata mereka tetap terbuka, menatap dan menghitung waktu. Ruang di balik gerbang itu bukan penjara biasa. Itu adalah sel kekal, tempat iblis menyiksa para tawanan yang mereka anggap berharga. Bukan untuk dibunuh, tapi untuk diperas jiwanya perlahan. Lorong-lorong sempit dan melengkung. Dindingnya bernafas. Ya, benar-benar bernafas. Karena terbuat dari kulit makhluk astral yang telah dipaku ke rangka batu. Dari sela-selanya, darah hitam menetes di genangan bawah, menciptakan kabut ungu yang tidak pernah surut. Mereka bertiga dibawa ke ruangan paling dalam, ruang sulur dosa, ruang penyiksaan spiritual. Tidak ada cahaya, hanya lingkaran mantra merah yang terus-menerus membakar udara dan menyerap kekuatan dari dalam tubuh mereka. Ketika kerangkeng dibuka, sebuah ledakan energi mental langsung menghantam mereka. Mahesa sedikit menjerit, tubuhnya melengkung saat aliran kekuatan spiritualnya disedot paksa oleh batu penjuru di tengah ruangan. Bayu Sagara muntah darah, Wirakusuma menggigit bibirnya sampai berdarah, menahan teriakan yang hampir keluar. Iblis penjaga, tubuhnya besar dengan 3 wajah dan 6 tangan menyeringai. Pejuang manusia yang terkenal, kini kalian hanyalah daging yang bernafas, bisa menjerit untukku. Mereka digantung di tiang salib logam, tangannya direntangkan, kaki tidak menyentuh lantai. Di bawah mereka, air darah mendidih mengalir, menyinari langit-langit ruangan dengan cahaya kemerahan yang menyesatkan. Dari dinding, akar-akar hitam perlahan merayap naik. Itu bukanlah akar biasa. Mereka adalah manifestasi kutukan dari iblis kuno yang ditanamkan langsung ke ruang neraka tingkat 9. Akar itu menempel ke dada Bayu, Mahesa, dan Wira dan mulai menyerap jiwa mereka perlahan, bukan dalam bentuk sihir, tapi dalam bentuk kenangan. Mahesa yang selalu tegas kini mulai melihat kembali bayangan ibunya yang mati dibakar saat perang. Suara iblis berbisik di telinganya, menirukan suara ibunya sambil tertawa. Bayu Sagara mulai kehilangan kemampuan mengingat bentuk wajah ayahnya. Tawa, suara, dan nasihat ayahnya hilang satu persatu, terhapus seperti pasir tersapu gelombang. Wirakusuma tetap diam, tapi matanya merah, tidak karena luka, tapi karena menahan raungan hati. Ia melihat Aris dalam benaknya, wajah Aris yang berjalan menjauh. Ia menggigit lidahnya sendiri, menyadarkan dirinya bahwa itu hanyalah ilusi. Kalian akan lebih menderita. 3 hari, itu yang kalian punya sebelum tubuh kalian mati. Dan jiwa kalian milik Kajardos, tapi tidak benar-benar mati, karena kematian adalah pengampunan. Suara lonceng berdenting di atas menara, pertanda bahwa penyiksaan telah sah dimulai. Hari pertama, mereka dibakar perlahan dengan api yang tidak nampak, api yang membakar roh bukan daging. Mahesa terus mengigau, menyebut seseorang yang penting baginya. Bayu Sagara kehilangan keseimbangan spiritualnya, tidak bisa lagi mengendalikan unsur air di dalam tubuhnya. Ia dehidrasi, meskipun tubuhnya mengandung elemen air. Hari kedua, ruangan menjadi hidup. Dindingnya mulai membisikkan hal-hal yang tidak masuk akal, memutar kenangan yang membuat mereka ragu akan kenyataan. Wira melihat sekelibat dirinya membunuh Aris. Bayu melihat dirinya menikam Ratna. Mahesa melihat dirinya memimpin pasukan iblis membantai manusia. Lalu di hari kedua sore, penjaga masuk kembali, membawa cambuk petir berduri. Mereka dicambuk bukan di tubuh, tapi di punggung jiwa. Luka itu tidak terlihat, tapi saat dicambuk, roh mereka terpental. Jeritan mereka tidak terdengar, tapi itu adalah sesuatu yang sangat menyakitkan, bahkan kematian lebih baik. Namun, mereka tidak hancur. Di tengah penyiksaan, ketika akar kutukan mulai menyebar di kepala mereka, Wira tertawa, pelan, rapuh, tapi nyata. Apa yang lucu manusia?
Kau pikir ini baru pertama kalinya aku disiksa? Aku hidup dengan luka sejak kecil. Ini masih belum apa-apa. Kami dilatih untuk mati, tapi tidak diajarkan untuk menyerah. Mahesa ikut tertawa. Dan satu hal, manusia selalu lebih berbahaya saat mereka tidak punya apa-apa. Bayu Sagara mengangkat kepalanya. Kalian sok kuat, tapi kalian tahu kalian akan menghilang. Jiwa kalian akan terhapus dari dunia manapun. Wirakusuma menatap ke atas langit-langit penjara, lalu menutup matanya. Dalam benaknya, satu nama bersinar, Aris. Jika aku mati, aku akan mati dengan yakin bahwa Aris akan datang. Ya, jika mereka datang, maka aku akan mengatakan sekali lagi pada Ratna. Omong kosong apa yang kalian katakan? Seandainya posisi kita terjadi dengan Aris dan lainnya, apa yang bisa kita lakukan? Perkataan Bayu Sagara membuat keduanya terdiam, kemudian hening. Lalu tiba-tiba akar kutukan menyentak mereka dengan keras, menyerap lebih dalam, menyebabkan pingsan sejenak. Tapi sebelum kesadaran mereka hilang sepenuhnya, satu suara terdengar, samar, seperti hembusan angin yang menyelinap di celah penjara. Tahanlah semuanya. Kalian dengar suara itu? Ya, Ratna, roh pemanggilnya. Sepertinya mereka masih belum menyerah. Lalu mereka pingsan bersama, namun keyakinan itu tidaklah mati. Langit malam di atas desa iblis meradang merah, seolah langit sendiri merasakan tekanan yang akan turun ke bumi. Angin panas berhembus dari arah selatan, membawa bau belerang, besi terbakar, dan sesuatu yang lebih tajam, bau darah segar. Malam itu tidak seperti malam-malam sebelumnya. Sesuatu bergerak di balik kegelapan, sesuatu yang bahkan tidak dikenal oleh iblis-iblis Asura biasa. Dari dalam sebuah bangunan batu berbentuk cangkang kerang raksasa yang dijadikan balai rahasia, Tori berdiri di hadapan peta yang dibentangkan di atas meja dari kulit iblis yang mengeras. Di sekelilingnya, Red Baron dan Bloody. Nyala api biru dari obor di sudut ruangan memantulkan bayangan yang bergoyang liar di dinding, seolah ikut berbisik tenang rencana yang mereka bisikan malam itu. Rute ini biasanya digunakan para utusan dari Istana Raja Dostori. Mereka selalu mengirimkan satu atau mungkin dua pengawal dan satu pembawa utusan dari istana. Kita hanya punya satu peluang, Tori. Lalu setelah itu bagaimana? Kita bunuh mereka. Kita pakai pakaian dan identitas mereka. Tori akan menyamar sebagai pimpinan utusan. Aris dan lainnya tetap menjadi tahanan. Kita masuk ke istana tanpa perlu menyelinap. Oh yakin itu akan berhasil, Bloody? Iblis percaya pada hierarki dan simbol, Tori. Jika kita datang dengan lambang utusan istana dan 3 manusia berharga, tidak akan ada yang mempertanyakan. Kecuali mereka mencium jejak energi spiritualku, atau mungkin Raka Wisesa di dalam kesadaran spiritual Aris. Itulah sebabnya mereka tidak boleh bergerak dan tetap menjadi tahanan. Kalau begitu, kita bertaruh pada satu hal, bahwa utusan yang mereka kirim bisa kita tangani. Dan satu hal, jika yang datang bukan utusan biasa. Suasana hening. Pertanyaan itu menggantung di udara seperti pedang tanpa tali. Tidak ada yang menjawab. Kita akan tetap lanjut, Bloody. Tapi sebelum itu, ada masalah lain. Tori menoleh ke jendela ke arah luar desa. Sebelumnya, pasukan penjaga gerbang melaporkan gerakan aneh dari barat. Hutan berdarah memuntahkan sesuatu. Red Baron menyipitkan mata. Apakah itu iblis pemangsa? Tori mengangguk. Iblis pemangsa, makhluk yang bahkan di dunia iblis dianggap aib. Mereka tidak pernah menjadi iblis biasa, tapi karena haus kekuatan dan kegilaan, mereka kehilangan akal dan terkutuk selamanya. Menjadi mesin lapar yang hanya mengenal satu hal, makan. Iblis, manusia, bahkan batu dan sihir.
mereka semuanya telan hidup-hidup. Beberapa saat kemudian, malam telah jatuh sempurna. Di bawah cahaya rembulan darah Asura, Tori berdiri di atas menara batu, memandangi perbatasan desa. Api unggun besar dinyalakan di sekeliling dinding luar. Pasukan iblis lokal berdiri dalam barisan, tidak rapi. Wajah-wajah mereka menunjukkan ketakutan yang jarang terlihat dalam ras iblis. Langkah-langkah berirama datang dari kegelapan, bukan iring-iringan pasukan, tapi gerakan yang tidak beraturan. Terdengar suara geraman dan gerutan, seperti suara robekan daging dan tulang patah. Siaga penuh. Bloody, Red Baron, bersiap di sayap kanan. Dari balik kabut, satu sosok keluar terlebih dahulu. Tubuhnya besar, tidak proporsional. Perutnya menggembung seperti balon, tapi tangan dan kaki panjangnya kurus seperti tengkorak. Kepalanya tidak memiliki wajah, hanya satu lubang hitam menganga yang terus menggeram lapar. Jeritan makhluk itu seperti paku yang menembus tulang, dan dalam hitungan detik, ratusan iblis pemangsa lainnya bermunculan, seperti sungai hitam yang mengalir dari neraka. Mereka langsung menyerbu. Tori melompat dari menara, mendarat dengan hantaman keras. Tanah retak di bawah kakinya. Senjatanya, tombak berujung dua kristal api di tangannya menyala ganas. Red Baron langsung menerjang ke sisi kiri. Tubuhnya berubah menjadi bentuk iblis lapis baja merah dan menghantam musuh pertama dengan keras. Bloody mengangkat tangannya, menciptakan gelombang energi hitam yang menabrak barisan musuh seperti palu raksasa. Darah hitam menyembur ke udara, jeritan, desisan, dan ledakan bercampur menjadi orkestra kegilaan. Di dalam desa, di balik kandang besi tempat para tahanan disimpan, Aris, Ratna, dan Putra menyaksikan semua itu. Tangan mereka terborgol, tapi mata mereka mengawasi dengan cermat. Kenapa mereka tidak melepaskan kita saja? Kenapa harus menjadi tahanan? Kenapa tidak menyamarkan energi kita saja seperti Mahesa lakukan? Kita tidak boleh gegabah, Putra. Kalau kita keluarkan energi spiritual, kita bisa merusak penyamaran. Saat ini, para iblis itu mengira energi spiritual kita ditekan oleh kerangkeng ini. Lagi pula, di sini siapa yang bisa melakukan teknik bayangan seperti Mahesa? Diamlah dan jangan banyak protes, Putra. Cik, aku tidak suka seperti ini, Res. Sabarlah Putra, benar apa yang Aris katakan. Kita harus percaya Tori. Dia bukanlah orang lain, dia adalah adik Aris. Seandainya kita keluar, semua rencana ini akan sia-sia. Kita harus percaya pada mereka. Jika kau tidak percaya dengan Tori, maka percayalah pada Red Baron, Putra. Di medan pertempuran, Tori bertarung seperti guntur. Setiap ayunan tombaknya membakar dan membelah dua iblis pemangsa. Red Baron menahan serangan dari belakang sambil menebas ke depan. Tubuhnya terbungkus api neraka. Bloody menusuk tanah, menciptakan paku-paku bayangan yang menusuk puluhan musuh dari bawah. Para iblis desa membatu dengan segala kemampuan mereka. Namun, jumlah mereka tidak berkurang. Mereka tidak ada habisnya, Tori. Terus dorong, lindungi desa, Bloody. Salah satu iblis pemangsa lebih besar melompat dan menggigit lengan Tori. Namun Tori menariknya dengan kekuatan brutal dan meledakkan kepala makhluk itu dengan hantaman langsung. Red Baron terhempas, luka besar di bahunya, darah hijau mengucur. Tori melompat menolongnya, memapahnya ke belakang. Sial, apakah aku harus habis-habisan hanya melawan makhluk seperti itu? Hentikan, Red Baron, kita mundur untuk saat ini. Namun, tepat saat mereka hendak menarik diri, dari belakang barisan iblis pemangsa, terdengar dentuman keras, langkah berat, dan tanah berguncang. Sosok raksasa, 2 kali tinggi iblis biasa muncul. Tubuhnya seperti mayat hidup, dengan ratusan mulut di seluruh tubuhnya. Setiap mulutnya tertawa, menangis, dan menjerit dalam bahasa-bahasa yang bahkan iblis sekalipun tidak mengerti. Itu bukanlah pemangsa biasa. Makhluk itu sudah gila, bahkan bagi standar Asura. Kita tidak boleh kalah. Utusan akan datang besok. Jika desa ini hancur malam ini, tidak ada rencana untuk besok. Sekarang bersiap.
kita tingkatkan sedikit kekuatan kita. Kepala desa! Kepala desa! Sisi timur mengalami kehancuran. Berusahalah untuk bertahan, apapun caranya. Ini pasti ada kaitannya dengan para manusia itu. Para pemangsa tidak pernah seagresif ini. Diamlah dan bertindak, seru Bloody. Tahan semampu kalian. Serang! Dan dengan sorakan keras, mereka menerjang kembali ke medan perang menuju makhluk pemangsa terakhir. Sementara itu, di dalam kandang besi, Aris menunduk, matanya tertutup, tapi dalam hatinya ia masih menyimpan segala rencana yang tidak diketahui orang lain. Malam itu belum berakhir, tapi rencana telah dimulai. Besok adalah waktu penyergapan utusan dari istana Rajardos akan menjadi babak berikutnya, dan pintu menuju neraka sesungguhnya akan terbuka.